Halo, ketemu lagi dengan gue Mike. Dan gue Peter. Hari ini kita akan perdalam mengenai manner. Manner itu kan sebenarnya kita kemarin sudah bicarakan bahwa filosofi dari manner adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca situasi dari rambu-rambu, ya, agar dia bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, kita langsung tanya Peter aja, Pet. Setelah kita ngobrol-ngobrol dari kemarin ya mengenai manner itu diturunkan dari cara baca rambu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rambu itu? Ya, jadi rambu itu Rambu. Ya, Rambu itu adalah mungkin bisa kita bilang kebutuhan orang lain ya. kebutuhan. Orang lain yang dapat kita penuhi. Kita memenuhi kebutuhan orang lain. Kita berikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Mungkin contohnya kalau saya sih ambilnya simpel deh. Kalau naik bus, lihat orang tua atau ibu hamil, kita persilahkan mereka duduk karena kita melihat mereka lebih membutuhkan tempat duduk tersebut daripada kita. Nah, orang tua atau ibu hamil tersebut kalau lihat kita orang yang sopan dan bermanner karena kita mengerti kebutuhan mereka. Ya, mungkin Peter juga punya cerita lain. Menyambung yang ini dulu, saya juga pernah lihat di Facebook dan jejaring sosial lainnya, itu ada seorang muda yang tidak punya manner ternyata. Jadi dia dengan asiknya bermain gadget di kursi khusus ibu hamil. Ada juga yang kursi khusus orang tua gitu. Ada beberapa contoh gitu. Dan ternyata ada orang yang memotret itu. Jadi si orang muda itu dengan asiknya main gadget, di sebelahnya persis berdiri ada ibu hamil, dan juga di foto yang lain ada orang tua yang berdiri di situ. Dan mereka dengan cueknya, dan apa yang terjadi sudah pasti pembulian. Ya, dan akhirnya dibully di net. Iya, sama net, netizen, sama dibully dong. Dan itu bukan pengalaman yang baik. Itu sebenarnya kesulitan atau bencana yang bisa dihindari ya. Ya. Dihindari. Ya mungkin Peter juga ada cerita lain ya. Nah, saya juga bahaya yang bisa dihindari karena ini menyangkut baca rambu ya. Kalau di lalu lintas, kalau baca rambu ini misalnya zigzag, kita lurus, tiba-tiba mungkin jatuh ke jurang. Nah, ini mungkin ada kejadian nyatanya bisa diberikan contoh gitu ya. Ya, seperti itu baca rambunya misalnya ngawur ya, terobos lampu merah, atau ada rambu yang misalnya nih ya di Indonesia berjalan di kiri, kalau di luar Di kanan. Ya, kita juga harus ngerti rambu di tempat dimana kita berada. Ya, misalnya kalau misalnya di barat kita bertamu, ya bisa aja kita misalnya saya dengan Mike berteman. Saya datang ke rumah Mike dan Mike-nya nggak ada. Kalau di barat ya saya bisa aja dengan istrinya ngobrol bisa. Tapi kalau di negara Asia tertentu mungkin itu bakal jadi pelanggaran hebat karena pride seseorang pria itu harus tetap dijaga. Dan mungkin juga kemungkinan ya bisa ada kejadian buruk karena kita tidak tahu orang tersebut akan bereaksi seperti apa. Nah, itu dia ya. Manusia itu dinamis, jadi kita nggak pernah tahu mereka bereaksi seperti apa. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian ya. Jadi intinya kembali lagi adalah kita mengerti apa yang orang lain butuhkan sehingga kita bisa menjadi jalan buat orang lain, dan orang lain juga bisa menjadi jalan untuk kita karena mereka menganggap kita kooperatif dan bermanner, saling menghargai. Ya, mungkin pendalamannya untuk hari ini itu saja, tambahannya jadikan renungan. Siapa tahu punya contoh boleh tambah di komen. See you.